Бичний хийсэн хэрэг болгоныг өршөөе. Тэнгэрт ганц нар байдаг шиг газарт ганцаалаа байх хэвээр. Антамин. Ini adalah percakapan antara Temujin atau yang di kemudian hari dikenal sebagai Genghis Khan dengan rivalnya Jamuka, salah seorang tokoh politik dan militer di Mongol dalam film dokumenter produksi BBC. Temujin memang bermimpi menyatukan seluruh Mongolia di bawah satu kesatuan kekuasaan, sekalipun mendapatkan tentangan dari sosok seperti Jamuka. Mimpi Temujin itu akhirnya mencapai kenyataan bahkan melampauinya. Ia bukan hanya berhasil menyatukan seluruh wilayah Mongolia, tetapi juga menjadikan Kekaisaran Mongol sebagai kekaisaran dengan wilayah terluas sepanjang sejarah di belakang kerajaan Inggris tentunya. Bahkan di puncak masa kejayaannya di tahun 1279, sekitar 16% wilayah daratan di dunia adalah wilayah Kekaisaran Mongol dan sekitar 25% populasi dunia kala itu tinggal di wilayah ini. Kekuasaan negara ini membentang dari Korea Selatan hingga ke Polandia, membuatnya melingkupi hampir seluruh daratan benua Asia hingga ke Eropa Timur dan sebagian Eropa Tengah. Bahkan kota Moskow itu juga dulunya wilayah Mongol dan bisa berkembang juga gara-gara Mongol. Well, wilayahnya bisa tambah luas lagi karena Mongolia pernah 2 kali menyeberang untuk menginvasi Jepang dan gagal karena cuaca buruk. Pernah juga mencoba menginvasi Nusantara alias ke Indonesia, namun juga gagal karena berhasil dikalahkan dalam perang-perang di hutan. Gerilya adalah kunci ya. Entah waktu itu udah ada atau belum strategi perang-perang kayak gitu. Anyway, tentu pertanyaan terbesarnya adalah apa yang terjadi jika kekaisaran yang berdiri antara tahun 1206 hingga 1368 ini belum runtuh? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, yes, buku fisiknya juga sudah ada. Buku-buku ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lainnya dengan mengunjungi toko Pinter Publishing ya. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, let's find it out on the desk. Seperti sudah disinggung sebelumnya, Kekaisaran Mongol memang berdiri setelah Temujin mulai menyatukan suku-suku nomaden di wilayah Mongol. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ingin kita bahas spesifik soal Temujin dan bagaimana ceritanya ia bisa mendapatkan nama Genghis Khan. Singkat cerita, dengan kemampuan pasukan yang luar biasa dan perlakuan Temujin yang baik kepada para prajuritnya, ia misalnya menerapkan kebijakan untuk berbagi harta jarahan terlebih dahulu dengan para prajurit dan keluarga mereka, ketimbang memberikan semuanya kepada para bangsawan, membuat namanya terus naik. Ia juga sangat inovatif dalam penerapan strategi militer, misalnya mengorganisasi pasukannya ke dalam persepuluhan, mulai dari Arbans yang berisi 10 tentara, Zuuns yang berisi 100 tentara, dan seterusnya. Pendekatan serupa juga terkait pelatihan ketangkasan para tentara, disiplin, teknologi busur dan anak panah yang lebih ringan dan kuat, serta kemampuan dan kecepatan para tentara tersebut dan kuda-kuda mereka untuk bergerak di medan perang maupun dalam perjalanan. Fun fact, para ksatria Mongol bisa berkendara antara 96 sampai 160 km per hari loh. Taruhlah jaraknya sama kayak dari Jakarta ke Bandung via tol Cipularang. Jauh juga ya. Nah, apa yang digariskan oleh Temujin atau Genghis Khan ini kemudian diwariskan ke para penerusnya. Makanya tentara Mongol itu sangat hebat serta sangat loyal kepada pemimpinnya. Apalagi Genghis Khan tak ragu untuk mengangkat prajurit terbaik untuk menjadi pemimpin, sekalipun mereka berasal dari keluarga klan rendahan. Setelah Genghis Khan meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Ogedei Khan yang terus melanjutkan mimpi ekspansionis ayahnya. Ini era ketika tentara Mongol melebarkan sayapnya hingga ke Eropa Tengah. Setelah Ogedei wafat, ia digantikan oleh Guyuk. Pemerintahan Guyuk tak berlangsung baik. Ia kemudian digantikan oleh Mongke Khan yang merupakan cucu Genghis Khan dari anak keempatnya, Tolui. Setelah Mongke meninggal, sempat terjadi perebutan kekuasaan antara Kublai dan adiknya Arik Boke. Keduanya adalah saudara dari Mongke.
Kublai memenangkan pertarungan. Namun, di era ini perlahan tapi pasti kekuasaan kekaisaran Mongol mulai terpecah-pecah. Kublai kemudian digantikan oleh Temur dan keutuhan kekaisaran itu terus melemah. Kekaisaran Mongol akhirnya berakhir pada tahun 1368. Nah, kini kita sampai ke perandai-andaian saktinya. Apa yang terjadi kalau kekaisaran Mongol yang dikdaya itu tidak runtuh dan masih bertahan hingga saat ini? Well, setidaknya akan ada 28 negara yang wilayahnya hilang dan jadi satu negara besar. Ini semua adalah negara-negara yang kini ada di wilayah Kekaisaran Mongol dulu. Dan jika menggunakan batas wilayah Mongol di tahun 1279, maka populasi Mongol di saat ini akan menyentuh 2 miliar jiwa. In fact, 1 dari 4 penduduk dunia akan menjadi warga Mongol. Wih. Ibu kota Mongol kemungkinan akan ada di Beijing, mengingat itulah kota yang dulu dijadikan oleh Kublai Khan sebagai pusat pemerintahannya dengan nama Khanbalik. Bahasa Mandarin akan menjadi bahasa mayoritas yang dipakai oleh 51% penduduk Mongol. Kemudian dengan asumsi akan ada 12,1% penduduknya yang beragama Islam Sunni, maka Kekaisaran Mongol akan jadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Kalah deh Indonesia. Mongol juga akan menjadi negara dengan penduduk ateis terbesar di dunia dan negara berpenduduk Kristen terbesar ketiga di dunia. Secara ekonomi, GDP Mongol mungkin akan menyentuh angka 17 triliun hingga 18 triliun US dollar. Secara politik, ada Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan masih banyak lagi negara lain dalam wilayah ini tentu saja akan menjadikannya sangat kuat. Jumlah tentaranya bisa mencapai 6 juta jiwa lebih dan jadi yang terbesar di dunia. Well, nggak ada yang tahu pasti. Ini sekedar perandai-andaian sakti saja, karena seperti kata Peter Pan, tak ada yang abadi, dan tentu saja yang sempurna hanya Andra the Backbone. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kondisi perpolitikan dunia saat ini kalau Kekaisaran Mongol masih bertahan? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.